semuanya, apa kabar kalian? Selamat malam. Terima kasih udah gabung di channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat yang beragama lain. Kenalkan, nama aku Mela Morgan. Buat kamu yang baru join, dan aku adalah pembaca tarot. Ya, baru kok. Aku belum lama-lama banget. Oke, untuk tema kali ini, seperti yang kalian sudah lihat di judul, dia tiba-tiba hubungin kamu. Sebenarnya apa sih maunya dia? Cuman mau say hello hahihi aja dan buat kamu baper doang, atau memang ada keseriusan atau ada tujuannya? Itu yang harus kita cek ya. Kenapa? Karena aku tidak mau ini ya, nggak mau buat kalian itu kayak kegeeran atau gimana ya. Karena pembacaan tarot itu fluktuatif sesuai dengan kehidupan manusia, teman-teman. Jadi kalau kalian baca tarotnya bagus terus, itu malah aneh gitu. Sekarang kita harus netral aja semuanya. Dan aku harapkan untuk pembacaan tarot ini bisa resonate dengan kalian semua ya. Oke, dia tiba-tiba hubungin kamu. Ini kapan nih? Kalau yang udah dihubungin kira-kira kapan? Ya, ini ada kartu Knight of Wands. Aku bilang sih ini nggak dalam jangka waktu yang lama, karena Knight itu ibaratnya cepat, ya. Terus di sini dia tuh udah terplanning, ya, udah terplanning. Aku bisa ngeliat juga, kayak suddenly gitu loh. Suddenly, sebetulnya tidak ada kepentingan juga ya, yang maksudnya tiba-tiba kok nggak ada angin, nggak ada hujan gitu maksudku. Tidak terencana dan kamu juga nggak tahu harusnya nih bagaimana. Tiba-tiba kok ting, kok ada dia, atau tiba-tiba dia masuk ke inbox kamu, spam dan lain-lain ya. Di sini aku lihat lagi ada kartu Knight of Cups. Sebenarnya sudah kelihatan, teman-teman. Tujuan dari dia untuk mendekati kamu antara lain adalah untuk mengganggu hidupmu lagi. Dalam arti seduction ya. Mungkin ya dia masih bilang, kira-kira dia masih mau kali kalau aku sapa, aku pengen tahu reaksinya kayak gimana. Kita akan masuk ke pembacaannya. Aku akan pakai kartu yang berbeda dulu ya, teman-teman. Oke. Lily. Orangnya ini dewasa, mature, ya. Mature, mungkin dia sayang orang tuanya, atau dia berpikir itu melebihi dari umurnya. Dia adalah seseorang yang dalam keluarga yang memang mengedepankan kasih sayang orang tua. Karena ada keluar lagi nih kartu person, ada seseorang itu dia bawa bayi ya. Berarti ini indikasi dia orang tua, atau dia sudah punya anak, atau ada indikasi memang dia sayang sayang dengan keluarga. Family person. Oke. Kamu ketemu sama dia itu pada satu pertemuan. Pada satu pertemuan di mana memang ketemunya tuh mungkin di tempat umum, atau kamu kenal dia di sosial media ya, yang fasilitas umum. Bisa ketemunya tuh di kantor, bukan tiba-tiba kucuk-kucuk kayak tiba-tiba datang gitu, nggak juga gitu loh. Pada dasarnya kamu pernah ketemu fisik dengan orang ini, atau kamu udah tahu banyak dengan kondisi bagaimana dia ya. Pernikahan, ada yang mendengar mungkin kabar dari dia menikah, atau kamu bertemu di satu tempat pernikahan, atau dia di sini kamu tahu dia sudah pernah menggelar pesta pernikahan ya.
Kamu tahu dia sudah menikah atau recently menikah, atau statusnya memang udah nggak sendiri. Karena di sini aku ngelihat kayak ada pesta ya. Pesta pernikahannya ini lumayan besar karena di venue gitu. Ada kartu key, store. Aku bisa menyimpulkan bahwa seseorang ini itu dia punya tujuan, suka sesuatu yang menantang. Dia tuh selalu pengen tahu, selalu pengen kepo, selalu cari tahu, selalu nanya-nanya, kamu tuh gimana? Terus kamu sama siapa? Ya, nanya-nanya gitu. Kabar kamu gimana? Tujuan dia adalah dia tuh mau cari tahu kabar kamu memang seperti apa saat ini. Perkembangan kamu tuh gimana? Dia mau tahu. Super kepo. Make sure banget. Kalau misalnya dari segi umur, karena dia sudah menikah, ya tentunya tidak lajang, mungkin bisa seumuran sama kamu atau misalnya dia lebih muda, ya. Tujuannya sudah jelas di sini, aku jawab sedaktif atau dia ada tujuan tertentu. Energi yang dia bawa, Three of Swords. Oke. Belajar dari namanya kesalahan. Apakah kamu pernah berkonflik sama orang ini? Kalau misal dia menghubungi kamu lagi, berarti dia masih ada perasaan gak enak karena pernah sedih, pernah buat kamu patah hati, atau antara kalian energinya di sini ya. Kalau aku lihat di tengah ini ya, energi yang keluar, kalian sama-sama sedih. Ada energi tarik menarik sedih nggak? Untuk terhadap kamu, aku ngelihat di sini dia masih memiliki sebuah ambisi, ya. Jujur, dia tuh mau banget sama kamu dan kalau dia suka sama seseorang, dia itu lebih sikapnya mengontrol. Nah, ini baru keluar. Dia pengen sekali ada koneksi sama kamu, pengen ada namanya pertemuan, pengen terus-terusan ketemu, pengen terus-terusan terhubung, dimana dia tuh kayak merasa kuat aja. Kalau ketemu sama kamu tuh kayak ngerasa kuat. Dia punya ambisi, dia bisa nyetir kamu. Dia suka seseorang yang bisa disetir. Kamu dikendalikan. Tuh, aku lebih ngelihat gini ya teman-teman. Dia lebih kayak ogah ngebahas masa lalu karena memang ada semacam sakit hati di situ. Kalau misal diungkit-ungkit kembali, nah di sini dia itu pengennya kamu apa ya, nggak usah ungkit-ungkit yang dulu deh, gitu. Tutup buku sama yang dulu. Aku di sini tujuannya adalah memang ingin menawarkan sesuatu sama kamu. Apa penawarannya ya? Dia merasa sama kamu itu selalu kayak bersinggungan. Jadi dia merasa kayak tertantang nih untuk bisa menaklukkan diri kamu lagi. Sudah pasti dengan jalur asmara, teman-teman. Ada nggak sih dari kalian yang pernah sakit hati karena ditinggalkan, atau di sini kamu yang walking away dari dia? Kalau misalnya kamu yang pernah walking away, berarti ini adalah tantangan untuk membuat kamu kembali sama dia. Tapi kalau misalnya di sini dia yang walking away dari kamu, dia merasa masih ada kesalahan atau ada unfinished business yang ngebuat kamu sama dia itu nggak akur. Tuh, ingin ada sesuatu yang diperbaharui. Kartu Death, simbol angka 13, itu merupakan satu rahasia, satu rasa yang benar-benar dia tuh sangat agresif sekali untuk mendapatkannya. Ya, walaupun dia tuh tidak punya daya atau kondisinya di sini tidak memungkinkan, tetapi dia pengen semua cerita-cerita dari masa lalu tentang kejelekannya dia, tentang kegagalan dia dengan kamu itu ditutupkan, diganti dengan dia yang baru sekarang.
Di sini tujuan dia datang sama kamu, dia tuh pengen membuat sebuah komunikasi yang enak. Dia ingin merawat hubungan baik. Ya, teman-teman. Indikasi cinta apakah ada? Ada banget. Ada banget ya. Dia di sini mulai kayak mengikuti alur. Jadi gini loh, yang tadinya memang dia adalah seseorang yang keras, seseorang yang kalau aku bilang agak sedikit arogansi ya, agak sedikit arogansi karena dia ini sifatnya adalah mengontrol. Maka di sini dia lebih kayak soft, dia lebih kayak mengikuti kamu. Dia lebih suka kalau misalnya masa lalu itu udah kita case close aja. Aku nggak mau terlalu terlibat di hubungan masa lalu yang membuat hubungan ini nanti nggak ada berkelanjutan. Sementara aku di sini memang ingin goda kamu, ya. Menggodanya itu dalam arti positif atau negatif. Kita akan lihat untuk energinya di tengah ya. The Sun. Dia mau mendekatimu tuh tanpa beban. Jadi bukan untuk rencana yang terlalu panjang, tapi abadi. Dalam arti, kalau misalnya kondisi kalian sudah sama-sama menikah, minimal terciptalah sebuah hubungan baik. Hubungan yang sukses, hubungan yang secara keseluruhan itu sama-sama saling hangat, saling baik, saling silaturahmi. Tapi kalau misalnya kondisinya kamu di sini ada yang single, memang ada bau-bau romansa. Ya, ada bau-bau romansa, bau-bau semacam apa ya? Dia tuh nggak mau kehilangan teman satu pemikirannya dia. Otomatis ini adalah lingkup yang tertutup. Kenapa? Karena yang merasakan kehangatan, kecerahan ketika kalian saling terhubung ya hanya kamu dan dia. Menurut dia, ketika dia mencoba proposal kembali mengenai atau purpose kembali mengenai hatinya, itu adalah ada semacam kayak kebahagiaan tersendiri dalam hatinya dia. Di inner happiness itu, kalau kita bilang inner happiness adalah kebahagiaan yang paling dari hati kecil yang terdalam. Jadi memang ada ketulusan di sini. Three of Cups. Dia pengen datang dengan ketulusan, dengan apa sih? Tidak saling tidak saling merusak hubungan. Misalnya nih, ada yang pernah menikah atau sudah menikah atau sedang menikah atau lagi menikah, tidak ingin hubungan ini tuh merusak gitu loh. Kalau kamu di sini sama dia sudah sama-sama menikah, berarti kalian ada batas inline di situ. Intinya tujuannya adalah terkoneksi hubungannya dengan baik, saling happy, saling memahami, dan hubungan ini akan sukses untuk jangka panjang. Yang aku bisa rasakan ketika dia memang ingin mendekati kamu kembali, dari dia koneksi ya, cara dia menghubungi kamu kembali, dia pengen ada kebahagiaan di situ. Yang dia pikirkan adalah bahagia. Nggak mau ribet. Intinya aku punya kebahagiaan tersendiri untuk reach kamu kembali. Ya, di sini aku nggak mau kita tuh mikirin hal-hal yang ribet. Kita fokus sama hidup masing-masing, tetapi kita juga saling menyatu. Wow, teman-teman, di sini dia menyadari betapa kamu adalah orang yang paling jujur, paling ngerti dia. Kamu tidak pelit untuk informasi apapun. Kamu adalah orang yang sangat suportif terhadap dia. Apa-apa kamu kasih tahu ke dia. Dan di sini juga dia pengen berguna buat kamu. Jika memang dia ada sesuatu, ada yang bisa mungkin membuat kamu nyaman ya, atau dia punya apa, dia pengen sharing sama kamu. Dia pengen cerita kebahagiaan dia, kesedihan dia. Begitupun kamu. Aku bisa bilang di sini ada kartu Three of Swords dan ada kartu The Sun. Segala sesuatu yang sakit itu akan dihanguskan, ya, akan menjadi sesuatu yang hangat. Jadi menghindari cerita-cerita yang buat ruwet. Apakah dia ada niatan untuk menggoda kamu lagi? Karena iya, dia suka sama kamu. Walaupun nanti tuh beda jalur atau hubungan cinta segitiga, segi 4, segi 5, namun di sini tujuannya dia adalah silaturahmi dengan hubungan yang baik.
Nah, gimana caranya kamu mengontrol itu? Ya kamu bisa anggap dia sebagai oke, kita sohiban aja, kita ini aja. Yang penting ada kayak silaturahmi aja. Kita kan nggak boleh nambah musuh, walaupun kamu sakit banget dengan dia, tapi cobalah untuk lebih netral, teman-teman. Anggap aja kamu nih punya fans gitu loh, dan kamu tuh netral akan hal itu. Kalau misalnya kalian ke depannya berjodoh, kita nggak pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu. Nih, pada akhirnya memang ada kartu The World, ya. Kalian ini saling mengkomplitkan, saling melengkapi. Nggak mau apa ya? Ada kamu, harus ada dia. Ada dia, harus ada kamu. Kalian tuh, dia maunya apa yang kita tidak bisa usahakan, jangan menuju ke sana. Yang penting hubungan kita ini tetap terjalin. Kita masih komunikasi, kita masih ngobrol. Bagaimana aku bisa menghadapi dunia begitu keras kalau aku sendiri tidak stabil? Banyak mungkin yang mau jahat ya di hubungan kamu, ke kamu atau ke dia. Minimal dia pengen ada penguat. Tuh, pengen ada yang mensupport dia, memberikan dia semacam motivasi. Oke, kamu harus lebih explore lagi nih supaya kamu nggak dikecewakan orang. Kamu harus lebih inovasi lagi nih dalam kehidupan kamu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Dia butuh pengarahan, teman-teman. Aku bisa bilang orang ini lost, very lost without you. Sangat kehilangan arah tanpa kamu. Kartu King of Pentacles dan ada kartu The Star. Dia sangat berharap hubungan ini itu saling melengkapi, saling memberi, menerima, take and give ya. Dia sangat optimis. Hubungan kalian adalah hubungan yang sehat, hubungan yang bersih, hubungan yang terberkati. Walaupun memang jalurnya ya mungkin ada kayak cinta segitiga atau apapun, tetapi kalau hubungan cinta segitiga itu sebetulnya nggak usah dibawa ke ranah cinta kalau menurut aku ya, tapi dibawa ke arah kebaikannya. Oke, kamu membuat dia stabil dan begitu juga sebaliknya. King of Pentacles di sini menunjukkan adalah dia ingin melindungi secara jangka panjang hubungan ini karena dia sangat optimis. Dia merasa terkoneksi dengan kamu tuh sama aja membuka berkah. Jadi kamu jangan salah, teman-teman. Tiba-tiba dia hubungin lagi nih, ada maunya apa enggak, apa gimana. Kalau kamu udah punya track record dia yang notabene-nya tidak menghargai wanita, nyakitin wanita, atau mungkin korbannya nggak cuman kamu, ya harus kamu hindari. Tetapi kalau dia seperti an ordinary person, ordinary woman and man, orang yang biasa, yang kamu nggak pernah lihat dia tuh macem-macem, atau mungkin dia cuma sedikit-sedikit bohong sama kamu, cuman ya dia pengen punya temen cewek yang diajak ngobrol tapi nggak ada kelanjutan atau gimana, atau dia tipe adalah orang yang suka ramah tamah, celometan, culamitan ya kan, kita nggak pernah tahu gitu loh. Tapi yang aku bisa cek di sini ya teman-teman, hubungan ini itu sebetulnya tidak separah itu loh. Paham gak sih? Gak separah itu. Gak separah itu tuh dalam arti sebetulnya nih ada arti hubungannya. Oke lah, kita close dulu kisah masa lalu. Yang dia mau di sini adalah dia datang dengan menawarkan ya kejujuran. Satu, aku cinta sama kamu. Aku memang ada rasa sayang sama kamu. Aku memang tidak mau merusak hubunganku, misalnya kalau sudah menikah, merusak hubungan kamu dengan pasangan, merusak hubunganku dengan pasangan. Aku juga nggak mau lagi yang bisa dibilang kita nih ribet untuk cinta sendiri. Nah, di sini kan sudah ada energi bahwa susah misalnya untuk bersama. Tetapi jalurnya itu berbeda gitu loh. Bisa aja ini yang diberikan sama Tuhan adalah jalur soulmate kamu. Mungkin kita nggak pernah tahu kedepannya ini adalah jodoh kamu. Seketika gitu loh, seketika tiba-tiba jreng, dia kemana, kamu kemana, ketemu lagi, kita nggak pernah tahu. Tetapi yang dia tawarkan di sini, maunya dia adalah kalian ini sama-sama menjadi saling mengisi kekosongan hati satu sama lain.
Tergantung ya teman-teman, ini kamu bawa ke arah positif atau negatif. Ada kartu Three of Pentacles. Kartu Three of Pentacles itu termasuk teamwork, sebuah komitmen dalam satu grup, dalam satu tim, dalam satu hubungan aku dan kamu ya. Dan aku melihatnya di sini memang kalian harus bekerja keras di situ untuk bisa mensinyalir energinya masing-masing. Karena gini teman-teman, kadang-kadang ada cinta yang memang kalau misalnya kalian sudah menikah ya, tidak harus saling memiliki, tapi sebagai apa sih, kita bisa belajar dari pengalaman satu sama lain gitu loh. Dia mungkin begini, kamu belajar dari hidup dia, dan dia belajar dari hidup kamu. Bisa kasih tips gak sih, kok lu sekarang sukses gimana ya? Kan bisa aja. Gue minta tolong dong, lu punya kenalan ini gak itu? It's okay. Di sini aku punya kartu Shapeshifter. Kemudian ini ada kartu Devotion. Yang ketiga di sini kita punya kartu Mirror. Karena aku melihat di sini kalian itu saling bercermin, saling setia, dan saling berubah, bertumbuh bersama. Itu energinya. Dengan siapakah kamu di sini terhubung? Z, Y, G, J, U, O, T. Ini zodiak. Tidak tercampur nggak ya? Sebentar ya. I, R, V, A, P. Bisa namanya Agus. Ada Ita. Ada Par siapa? Parto. Aquarius, Capricorn, Aries, Scorpio, Sagittarius, Libra, Taurus, dan Gemini. Terima kasih yang sudah ketridingan untuk malam ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki. Jangan bosan-bosan nonton videoku, karena videoku memang tidak selalu menyajikan hal baik ya. Jadi ya, pembaca tarot yang benar memang seperti itu. Terima kasih. Selamat malam dengan cinta.